warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Nur Hikmahyani, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Haryati, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar profesi pendidikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Reni Fatahul Barkah, yang kedua ada Endita Jihan Nuha, yang ketiga ada saya sendiri Fauziah Rahma, dan yang terakhir ada Erisa Indasari. Oke, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan subbab dari konsep dasar profesi pendidikan. Yang pertama ada hakikat profesi, yang kedua ada profesional, yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat ada profesionalitas, dan yang terakhir ada profesionalisasi. Baik, langsung saja. Untuk pemateri yang pertama yaitu ada Mbak Erisa Indasari, dan yang kedua ada Mbak Reni Fatahul Barkah, dan yang terakhir ada Mbak Endita Jihan Nuha. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Baik, yang pertama terdapat hakikat profesi. Profesi dalam bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin proficius, yang berarti mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara umum, profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan terhadap ilmu pengetahuan atau keterampilan mereka, guna melakukan pekerjaan dengan baik. Adapun pengertian profesi dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut James Satori, yang mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari anggotanya. Yang kedua yaitu menurut Sadirman, profesi diartikan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan bermanfaat. Yang ketiga, menurut Kartikawati, profesi adalah pernyataan atau perjanjian terbuka akan mengabdinya pada suatu pekerjaan atau jabatan. Yang keempat, menurut Rostiah, profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dan pelatihan khusus. Untuk ciri-cirinya, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan di mana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman. Yang kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Untuk yang ketiga, dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan suatu profesinya. Yang terakhir, pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat profesi yaitu memiliki pengetahuan khusus di bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Yang keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya. Yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Reni. Perkenalkan, saya Reni akan menjelaskan materi karakter profesi dan istilah dari kata profesi. Karakter profesi dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yang pertama, satu, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, yang artinya para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif, artinya proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Yang ketiga, terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan atau kompetensi di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis. Yang keempat, terdapat pelatihan institusional, yang artinya suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Yang kelima, adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
Yang keenam, adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Yang ketujuh, adanya kode etik profesi, yang artinya suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai aturan. Yang kedelapan, adanya otonom kerja, yang artinya pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Yang kedelapan, mengatur diri, artinya seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kesembilan, adanya layanan publik dan altruisme, yang artinya pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Yang kesepuluh, status dan imbalan tinggi, artinya seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik. Selanjutnya, materinya yaitu istilah dari kata profesi. Profesional yaitu seseorang dapat dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki standar teknis atau etika suatu profesi. Menurut Urip dan Utomo tahun 2000, profesional artinya ahli dalam bidangnya, mampu menunjukkan kualitas tinggi dalam pekerjaannya. Istilah profesional mengandung dua makna, yakni yang pertama tertuju pada sebutan seseorang yang menyandang profesi tersebut. Yang kedua tertuju pada sebutan penampilan atau kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai profesi yang dimiliki. Adapun pengertian profesional menurut beberapa pandangan. Yang pertama menurut KBBI. Profesional sangat bersangkutan dengan kepandaian khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya. Yang kedua, menurut UU Guru dan Dosen atau UUGD bab 1 pasal 1 ayat 4. Profesional adalah suatu pekerjaan atau sumber penghasilan kehidupan seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang ketiga, menurut Prayudi A. Profesional dapat diartikan sebagai usaha menjalankan suatu pekerjaan yang berdasarkan kemampuan dan keterampilannya yang kemudian memperoleh suatu balasan pembayaran berdasarkan kriteria pekerjaannya. Yang keempat, menurut Aholik Matoli, profesional yaitu seseorang yang berdisiplin dan menjaga kekerasan dalam pekerjaannya. Perkenalkan, saya Edita Jenuha akan melanjutkan menjelaskan tentang beberapa istilah dari kata profesi. Istilah yang kedua yaitu profesionalisme. Menurut istilah, profesionalisme mengacu pada siapapun yang melakukan aktivitas tingkat pendidikan yang berupa keterampilan maupun pelatihan umum. Adapun pengertian profesionalisme lainnya, antara lain yang pertama menurut Oni S. Prijono, profesionalisme merupakan kemampuan yang diajukan dalam ajang kompetensi. Kemudian menurut Aholik Mautodi, profesionalisme merupakan perilaku seseorang sebagai tanda bahwa seseorang tersebut profesional atau baik. Sedangkan menurut Cotton dan Alfonso, profesionalisme adalah kemampuan yang cocok dimiliki oleh birokrasi. Kemudian istilah yang ketiga yaitu profesionalitas. Secara umum, profesionalitas merupakan sebutan bagi seorang anggota mengenai pengetahuan dan kemampuannya terhadap profesinya. Menurut KBBI, profesionalitas adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri khas dari suatu profesi dalam bidangnya. Kemudian istilah yang terakhir yaitu profesionalisasi. Dari segi bahasa, berasal dari kata professionalization, yang berarti kemampuan profesional. Sedangkan menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama Dedi Supriyadi, mengartikan profesionalisasi sebagai pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Kemudian menurut Makmum, profesionalisasi adalah proses usaha menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal. Kemudian menurut Hoyle, profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan secara umum, profesionalisasi adalah suatu proses pendidikan atau pelatihan menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Atau dapat dikatakan juga, profesionalisasi adalah suatu proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.